Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Sore ini, kita tidak sedang berbicara soal politik dunia. Kita sedang melihat nubuat yang sedang digenapi. Kita sedang menyaksikan kutuk kuno yang kini meledak di depan mata. Dan kutuk itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari dalam kandungan seorang ibu. Apa yang Tuhan firmankan kepada Ribka bukan sekadar ramalan. Itu adalah deklarasi surgawi atas dua garis keturunan. Yang satu akan dipilih, yang lain akan ditolak. Dan sejak saat itu, dendam pun dimulai. Dendam yang tidak lahir dari manusia, tapi dari roh pemberontakan terhadap kehendak Allah sendiri. Inilah yang dunia tidak mau akui, bahwa kebencian terhadap Israel bukan dimulai dari politik modern, tapi dari rahim Ribka dan roh Esau yang terus hidup dari generasi ke generasi. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Kejadian 25 ayat 23. Sejak dalam kandungan, Esau telah membenci Yakub, dan dari Esau lahirlah Edom. Dari Edom muncul Amalek. Dari Amalek muncul Filistin. Dari Filistin lahirlah Gaza. Dan dari Gaza, hari ini, lahirlah Hamas. Kutuk itu bukan baru. Kutuk itu sudah menyala sejak rahim Ribka. Dendam itu bukan politis. Dendam itu bersifat rohani. Dan sekarang, kutuk itu meledak di dunia. Mengapa dunia tidak bisa damai? Karena dunia menolak kebenaran firman Tuhan. Israel bukan agresor. Israel adalah waris yang sah dari janji Abraham. Dan Palestina lahir dari garis yang ditolak. Mereka membenci Israel bukan karena perbatasan, tapi karena janji Tuhan yang tidak diberikan kepada mereka. Mereka membenci Israel karena roh Esau masih hidup. Dan kini, peperangan itu bukan lagi soal politik. Ini perang kutuk. Kutuk yang turun-temurun, kutuk karena menolak kehendak Tuhan, kutuk karena ingin merampas apa yang bukan haknya. Dan sekarang, dunia akan menyaksikan bagaimana kutuk yang dilahirkan dalam rahim akan berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan, "tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub?" Demikianlah firman Tuhan. "Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah terlintas dalam benak bahwa perang roket dan serangan rudal sebenarnya adalah gema dari suara yang pernah terdengar dalam kandungan seorang wanita bernama Ribka? Bahwa jeritan Gaza adalah gema dari tangisan Esau yang merasa dikhianati? Bahwa peperangan Hamas bukan sekadar konflik geopolitik modern, tetapi kelanjutan dari konflik rohani kuno yang belum pernah usai? Apa yang kita saksikan hari ini di Timur Tengah bukan sekadar konflik antar manusia. Ini adalah kelanjutan dari konflik rohani yang sudah dinubuatkan sejak dalam kandungan Ribka. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, peta dunia bisa digambar ulang, tapi roh di balik kebencian terhadap Israel tidak pernah berubah. Di dalam kandungan Ribka, dua bayi bertarung, bukan hanya dengan tubuh tetapi dengan takdir. Yakub adalah garis pilihan Tuhan, Esau adalah garis yang ditolak. Tapi Esau tidak hanya kalah, dia marah, dia merasa ditinggalkan, dia merasa dirampas. Dan dari rasa marah itulah, lahirlah dendam turun-temurun. Edom, keturunan Esau, menjadi musuh abadi Israel. Amalek, cucu Esau, adalah bangsa pertama yang menyerang Israel setelah keluar dari Mesir. Filistin yang tinggal di wilayah pesisir terus menggempur umat Tuhan selama ratusan tahun. Dan dari garis itulah Gaza hari ini berdiri, dan dari Gaza muncullah Hamas. Hari ini dunia menyaksikan bom meledak di Gaza. Tapi sesungguhnya yang sedang meledak adalah kutuk. Kutuk yang sudah ada sejak perut Ribka.
Hamas tidak lahir karena krisis perbatasan. Hamas lahir karena ada garis keturunan yang tidak bisa menerima bahwa Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Itu sebabnya kebencian mereka begitu fanatik, begitu mengakar, bahkan begitu spiritual. Mereka tidak berperang demi tanah. Mereka berperang karena kutuk. Mereka ingin membatalkan rencana Allah. Tapi bisakah manusia membatalkan keputusan Tuhan? Kutuk justru akan menghancurkan mereka sendiri. Itulah sebabnya Maleakhi mencatat bahwa Tuhan membenci Esau. Bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena Esau dan keturunannya terus menolak kehendak Tuhan dan bersekutu dengan roh pemberontakan yang melawan Israel dan Allahnya. Apa yang terjadi di zaman Musa, Daud, bahkan Yesus, kini terulang dalam skala global. Roh yang sama bekerja, strategi yang sama dipakai, tetapi dunia ini buta karena mereka melihat Hamas sebagai pejuang, bukan sebagai penerus roh Esau yang dikutuk. Dendam Esau kini ada di jalanan Gaza. Roh pemberontakan itu kini menyamar jadi gerakan perlawanan. Tapi Alkitab telah menulis akhirnya. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dan tanah pusaka Esau akan menjadi padang gurun. Karena siapapun yang berperang melawan umat pilihan Tuhan, akan berperang melawan Tuhan sendiri. Apa yang terjadi hari ini bukan permulaan, ini adalah klimaks. Kutuk yang diwariskan dari Esau kini menyentuh puncaknya. Tuhan sedang mengoyakkan selubung agar dunia melihat dengan mata rohani. Ini bukan sekadar perang politik, ini adalah perang spiritual. Dan hari ini, dunia akan menyaksikan bagaimana kutuk itu mencapai puncaknya. Dan penghakiman Tuhan akan menyapu bersih jejak kebencian dari generasi Esau. Karena tidak ada satu pun yang dapat mengubah pilihan Tuhan. Dan siapapun yang mencoba melawan kehendaknya akan binasa bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh tangannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, jangan tertipu oleh narasi dunia. Jangan terbujuk oleh suara mayoritas. Lihatlah dengan mata nubuat, pahamilah dengan roh firman. Apa yang terjadi hari ini sudah dinyatakan ribuan tahun lalu dalam rahim Ribka, dalam air mata Esau, dalam darah Amalek, dan kini di tanah Gaza. Tuhan sedang menyelesaikan sebuah nubuatan besar dan dunia sedang berada di ambang sejarah profetik ketika Tuhan akan menyatakan sekali lagi siapa umat pilihannya dan siapa musuhnya. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bayangkan saat itu, di dalam tenda kecil di padang gurun Kanaan, seorang perempuan bernama Ribka, perempuan pilihan Tuhan, istri dari Ishak,
anak dari Abraham, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam rahimnya. Bukan hanya rasa nyeri, tetapi ada pertempuran. Bukan hanya gerakan janin, tetapi peperangan batin. Ribka gelisah. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa tenang. Dan ia pun datang kepada Tuhan untuk bertanya, "Mengapa aku seperti ini?" Dan Tuhan menjawabnya bukan dengan kata-kata lembut, tapi dengan pewahyuan profetik yang mengguncang. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Perhatikan, Tuhan tidak berkata dua anak, tetapi dua bangsa. Ribka bukan sekadar mengandung anak kembar, dia mengandung sejarah. Dia mengandung garis takdir yang akan menentukan arah dunia. Dia mengandung dua arus besar dalam sejarah manusia. Yang satu akan menjadi umat pilihan, yang lain akan menjadi musuh dari umat pilihan itu. Di dalam kandungan Ribka, tidak hanya ada Esau dan Yakub. Di dalam kandungan Ribka ada Israel dan Edom. Ada berkat dan kutuk. Ada kehendak Tuhan dan pemberontakan terhadapnya. Dan sejak dalam rahim, Esau sudah menunjukkan karakternya. Keras, egois, tidak tunduk. Lalu ia lahir lebih dahulu, tetapi Yakub yang diberkati. Ia marah. Ia merasa ditinggalkan. Ia merasa haknya dirampas. Tapi bukan karena Yakub mencuri, melainkan karena Tuhan telah memutuskan dari awal. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dari sinilah semua dimulai. Esau menolak takdirnya. Esau menolak tunduk kepada pilihan Tuhan. Dan dia menjadi akar dari sebuah garis yang hidup dalam kutuk. Dan kutuk itu tidak berhenti di padang Edom. Kutuk itu menjalar ke Amalek, bangsa pertama yang menyerang Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir. Tanpa alasan, tanpa belas kasihan. Lalu berlanjut ke Filistin, musuh bebuyutan Daud. Lalu ke Gaza, wilayah yang tak pernah berhenti bergejolak. Dan kini di zaman modern, kutuk itu bernama Hamas. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dahulu dialami Ribka secara rohani, kini sedang digenapi secara global. Dulu ia hanya seorang wanita yang menangis di tengah malam karena rahimnya berperang. Kini, dunia menangis karena tanah Gaza meledak dalam api dan darah. Apa yang dahulu adalah gumaman profetik dalam tenda, kini menjadi ledakan global di berita dunia. Kutuk itu telah mencapai klimaksnya. Esau yang dulu menangis karena diberkati lebih sedikit. Keturunannya kini mengamuk karena merasa tidak memiliki warisan janji. Tapi bukan janji yang dirampas. Itu adalah pilihan Tuhan yang tidak bisa diperdebatkan. Hari ini Hamas tidak hanya melempar roket, mereka sedang melempar amarah dari Esau yang sudah membusuk berabad-abad. Mereka mewarisi bukan hanya tanah, tapi dendam rohani. Mereka membawa roh perlawanan terhadap Tuhan karena mereka tidak bisa menerima satu kebenaran. Tuhan memilih Yakub dan menolak Esau. Lalu dunia bertanya, kenapa tidak bisa damai? Kenapa Gaza selalu panas? Kenapa kebencian terhadap Israel begitu radikal? Jawabannya bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tetapi karena kutuk yang diwariskan sejak kandungan Ribka belum pernah diselesaikan, dan sekarang, di zaman ini, kutuk itu meledak. Hamas, Gaza, dan bangsa-bangsa yang berdiri di garis Esau sedang mencapai akhir dari warisan pemberontakan mereka. Maleakhi berkata, "Tetapi aku membenci Esau, dan aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Itu bukan kebencian emosional Tuhan. Itu adalah penghakiman atas sikap hati yang tidak tunduk. Tuhan tidak membenci Esau karena ia dilahirkan lebih dulu. Tuhan membenci Esau karena ia memilih untuk memberontak terhadap rancangan ilahi. Ia tidak menghormati hak kesulungan. Ia menjual warisan rohani hanya demi makanan sesaat. Ia memilih daging daripada roh, dan dari pilihannya, dunia mewarisi kutuk, bukan berkat. Zaman sekarang penuh dengan suara media, penuh dengan narasi palsu, penuh dengan simpati palsu kepada korban yang sesungguhnya adalah pewaris kutuk. Dunia buta karena mereka tidak membaca nubuat, tapi saudara-saudari yang hidup dalam terang firman harus bisa melihat lebih dalam. Apa yang sedang terjadi bukan hanya tentang Hamas, bukan hanya tentang Gaza, tetapi tentang dua garis keturunan, satu dipilih, satu ditolak, satu menerima janji, satu menerima kutuk.
Dan dunia sedang menyaksikan, tanpa sadar, sebuah penghakiman Tuhan yang sedang digenapi secara terbuka. Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun keputusannya yang bisa dibatalkan. Tidak ada satu pun pilihannya yang bisa digugat. Dan siapapun yang mencoba melawannya akan dihancurkan bukan oleh pasukan manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Hari ini, dunia sedang menonton kelanjutan dari pergumulan dalam kandungan Ribka. Dan di akhir semuanya, Tuhan akan menunjukkan siapa yang tetap berdiri dan siapa yang dibinasakan karena melawan rancangannya. Jangan berdiri di pihak yang salah, karena ini bukan soal siapa yang menang secara politik. Ini soal siapa yang dipilih oleh Tuhan, dan siapa yang menolak tunduk kepadanya. Kutuk itu sedang meledak, dan dunia akan tahu bahwa hanya rencana Tuhan yang akan menang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru.
Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.